all of that, and just bomb after bomb going deeper, blowing up. Incredible thing. I don't know if you heard the general. He was very impressive. Raising Cane. He's the one that beat. Sejak serangan udara Israel dan Amerika Serikat terhadap situs-situs nuklir Iran bulan lalu, menyisakan misteri tak terpecahkan, di mana lebih dari 400 kg uranium-235 yang diperkaya atau HEU hingga 60% berada. Dengan uranium-235 sebanyak itu, Teheran mampu membuat bom nuklir tanpa melakukan pengayaan uranium lagi. Misteri keberadaan HEU Iran yang melimpah itu telah dianalisis oleh Edwin Liman, Direktur Keselamatan Energi Nuklir pada Program Iklim dan Energi Union of Concerned Scientists. Dalam ulasannya di Bulletin of the Atomic Scientist pada Kamis 3 Juli 2025, pakar tersebut menyatakan perdebatan publik internasional selama ini hanya difokuskan pada apakah serangan itu menghancurkan kemampuan Tehran untuk membangun senjata nuklir atau hanya menundanya beberapa bulan atau tahun. Stok melimpah HEU Iran yang dilaporkan oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA pada bulan Juni sekarang berstatus tidak tercatat setelah serangan udara awal Israel. Kemungkinan semua stok itu telah dipindahkan ke lokasi yang aman sebelum serangan terjadi, sehingga dapat digunakan secara langsung untuk membuat bom nuklir tanpa memerlukan pengayaan lebih lanjut. Saat ini apakah persediaan HEU Iran selama dari serangan tersebut merupakan teka-teki besar bagi Israel dan Amerika Serikat? Tidak ada opsi militer yang masuk akal untuk menghancurkan atau menyita tanpa dapat menentukan lokasinya, yang sekarang dapat berada di mana saja di Iran dan mungkin tersebar di beberapa lokasi. Cara paling efektif bagi masyarakat internasional untuk memperoleh keyakinan penuh bahwa HEU itu tidak dialihkan untuk penggunaan senjata adalah melalui perjanjian diplomatik di mana Iran dan Amerika Serikat akan menolak serangan lebih lanjut dan Iran akan memberikan IAEA semua informasi dan akses yang dibutuhkannya untuk sepenuhnya menjelaskan nasib persediaan dan dengan cepat membangun kembali rezim verifikasi yang langgeng. Pernyataan yang berlaku bahwa Iran membutuhkan uranium tingkat senjata yang diperkaya hingga setidaknya 90% uranium-235 untuk membangun alat peledak nuklir yang diulang-ulang oleh pejabat pemerintah, media, dan komentator sama sekali salah. Tidak perlu menggali lebih dalam untuk mendokumentasikan dasar pernyataan bahwa semua HEU dapat digunakan sebagai senjata. IAEA menganggap HEU yang didefinisikan sebagai uranium yang diperkaya hingga 20% atau lebih sebagai bahan penggunaan langsung, yang berarti dapat digunakan untuk pembuatan alat peledak nuklir tanpa transmutasi atau pengayaan lebih lanjut. Ini bukan berarti bahwa semua jenis HEU setara dalam hal kegunaannya sebagai senjata, dan penting untuk memahami perbedaannya. Jumlah signifikan HEU menurut IAEA yang didefinisikan sebagai jumlah perkiraan bahan nuklir yang kemungkinan pembuatan alat peledak nuklir tidak dapat dikesampingkan adalah 25 kg uranium-235 yang terkandung. Untuk bahan yang diperkaya 90%, ini setara dengan 27,8 kg total uranium. Menurut analis, tidak sulit untuk melihat bahwa 20 hingga 25 kg HEU yang diperkaya 90% dapat digunakan untuk membuat senjata implosi generasi pertama yang desainnya mirip dengan senjata plutonium Fat Man yang menghancurkan Nagasaki pada tahun 1945, meskipun diameternya lebih besar dan jauh lebih berat. Sementara itu, Pentagon mengatakan pengeboman Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran telah menyebabkan program nuklir Tehran mengalami kemunduran sekitar 1 hingga 2 tahun. Pengumuman tersebut berdasarkan penilaian intelijen terbaru Amerika. Serangan udara Amerika berlangsung pada 21 Juni malam atau 22 Juni dini hari, ketika 7 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit Angkatan Udara Amerika Serikat diisi ulang bahan bakarnya beberapa kali di udara saat mereka terbang dari pangkalan mereka di Missouri menuju target di Iran. Misi tersebut menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan. Sebanyak 14 GBU-57 Massive Ordnance Penetrator atau MOP, bom penghancur bunker seberat 30.000 pon, dijatuhkan di situs nuklir Fordow dan Natanz.
Selain itu, kapal selam berpeluru kendali Amerika Serikat meluncurkan lebih dari 2 lusin rudal jelajah serang darat Tomahawk ke situs nuklir Isfahan. Menyusul pengeboman Amerika Serikat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap infrastruktur nuklir Iran, laporan yang saling bertentangan muncul mengenai tingkat kerusakan. Penilaian awal yang bocor ke media dari Badan Intelijen Pertahanan Pentagon menunjukkan bahwa Iran mungkin masih mempertahankan sebagian besar kemampuan nuklirnya. Intelijen Pentagon mengonfirmasi kepada Al Arabiya English bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas kebocoran penilaian rahasia tersebut yang menggambarkannya sebagai penilaian awal dan tidak meyakinkan. Pejabat dari pemerintahan Presiden Donald Trump telah menolak temuan intelijen yang bocor tersebut dengan bersikeras bahwa lokasi tersebut hancur lebur. Iran juga telah mengakui bahwa fasilitas nuklirnya mengalami kerusakan parah akibat serangan Amerika Serikat. Pengeboman Amerika Serikat yang dijuluki Operasi Midnight Hammer itu melibatkan lebih dari 125 pesawat, kapal selam berpeluru kendali, puluhan tanker pengisian bahan bakar udara, dan aset lainnya, menjadikannya serangan operasional B-2 terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Itu juga merupakan misi B-2 terpanjang kedua yang pernah diterbangkan. Serangan itu terjadi setelah Iran dan Israel terlibat pertempuran udara sejak 13 Juni. Tehran telah membalas serangan Amerika Serikat dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan udara Al-Udeid, Qatar, yang dioperasikan militer Amerika. Namun yang lebih membingungkan, setelah serangan udara oleh Israel dan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, situs dan lokasi uranium tersebut kini tidak diketahui secara pasti. Beberapa laporan menunjukkan Iran telah memindahkan sebagian stok uranium itu sebelum serangan, kemungkinan ke lokasi-lokasi tersembunyi seperti terowongan bawah tanah atau fasilitas bergerak. Sejak lama dunia mencemaskan satu skenario yang bisa mengubah peta kekuatan global secara permanen, yaitu soal Iran memiliki senjata nuklir. Kini di tengah meningkatnya ketegangan antara Tehran, Tel Aviv, dan Washington pada pertengahan 2025, ancaman itu tampak bukan lagi sekedar spekulasi. Banyaknya uranium yang dimiliki Iran, serta klaim Iran yang selalu bersikukuh bahwa program nuklirnya bersifat damai, berlandaskan kebutuhan energi dan penelitian medis, menjadi teka-teki geopolitik terbesar bagi Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat dan Israel kini berhadapan dengan dilema strategis klasik. Jika Iran belum membuat senjata, maka waktu untuk mencegahnya semakin menyempit. Namun jika Iran telah membuatnya secara rahasia, maka skenario pencegahan berubah menjadi pengendalian kerusakan. Di sisi lain, ketidakpastian ini bisa jadi sengaja dimainkan oleh Iran. Dengan tidak mengonfirmasi keberadaan atau status uranium 60% tersebut, Tehran menciptakan efek ambiguitas nuklir. Mirip dengan strategi Israel sendiri yang tidak pernah mengakui atau menyangkal kepemilikan senjata nuklir. Tujuannya jelas, meningkatkan daya tawar diplomatik sambil menahan musuh agar tidak bertindak gegabah.